Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sekolah ini kita akan melihat proses pendidikan usia dini. Di mana usia dini itu adalah usia yang disebut sebagai usia emas yang sangat menentukan masa depan dari anak ini, bagaimana dia menghadapi tantangan, bagaimana dia menghadapi rintangan kehidupannya berikut nanti, dan juga bagaimana semangatnya di dalam mengejar prestasi sangat ditentukan oleh pendidikan usia dini. Kita akan melihat bagaimana proses pendidikan usia dini di sekolah ini. Ikuti terus Asmaul Husna. Siapa belum zakat? Orang seperti Assalamualaikum. dia. Waalaikumsalam. Wah, teman-teman gini mah jawabnya mana? Satu, luar biasa dua, ini tiga. ya. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan, subhanallah, saya berada di ruangan ini sangat terasa bahagianya, subhanallah, sangat terasa keceriaannya ya. Kita ingin tahu ini anak-anak lagi belajar apa ya dengan bu gurunya ini ya. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Shake hand. Good Thank you. job. Pinter ya. Wow. Ini lagi belajar apa ini Bu Guru? Wah, begini nih Ustaz. Di TK itu tema kita minggu ini adalah binatang Ustaz. Jadi ini kita habis buat topeng kelinci. Teman-teman coba Ustaz deh. Teman-teman tuh tahu tidak ya kelinci itu ciptaannya siapa? Allah. Ciptaan Allah. Subhanallah. Luar biasa ya. Jadi tujuan dari memperkenalkan satwa ini apa kira-kira goalnya? Goalnya biasa Ustaz, anak-anak usia dini itu kan karakternya kan ingin tahunya sangat tinggi dan bahkan kadang-kadang suka bertanya yang abstrak gitu kan, padahal mereka masih dalam masa praoperasional kan. Jadi harus dengan benda-benda yang nyata untuk gini Ustaz. Kemarin tuh ada yang tanya sama Miss Rima, Miss Rima, Allah itu di mana sih gitu ya di sana ya. Ternyata kalau kita jelaskan tuh akan susah ya Ustadz ya. Nah, dengan cara mengenal binatang, mengenal tumbuhan minggu lalu, itulah cara kami untuk mengenalkan bahwa Allah itu yang mencipta semuanya. Subhanallah. Seperti itu. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan usia dini adalah masa yang sangat menentukan masa depan seorang anak. Inilah masa di mana banyak orang sudah menyia-nyiakan waktu emasnya. Tahun emas bagi anak-anak kita. Tahun di mana seluruh yang dia serap saat ini akan menempel sampai dia dewasa. Inilah pendidikan usia dini. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, pendidikan usia dini itu bukan hanya dimulai setelah anak ini lahir. Bahkan sudah dimulai dari pemilihan seorang ibu. Subhanallah. Ketika seorang ayah pada masa Umar mengadukan kedurhakaan anaknya, wahai Umar, aku mengadukan kedurhakaan anakku ini. Lalu ayah dan anak ini dipanggil menghadap Umar bin Khattab. Setelah dipanggil, lalu Umar marah kepada anak yang telah durhaka kepada ayahnya ini. Namun anak ini pun bertanya kepada Umar, wahai Umar, apakah ada hak anak atas ayah? Lalu Umar menjawab, iya, ada hak anak atas ayah. Apa itu kata anak ini? Yang pertama adalah memilih ibunya. Subhanallah. Yang kedua adalah memberi nama yang baik padanya. Dan yang ketiga adalah mengajari dia Al-Quran, mengajari dia agama. Anak ini pun berkata, ketiga-tiganya tidak diberikan kepadaku, wahai Umar, wahai Khalifah. Lalu Umar menjawab, sungguh engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai engkau. Hadis tadi bukan hadis ini, akan tetapi perkataan Umar tadi ingin mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan usia dini di dalam Islam tidak dimulai ketika anak ini telah lahir, tetapi lebih dari itu ketika memilih ibunya. Bahkan ketika berhubungan suami istri, pendidikan itu sudah dimulai
Karena itu ketika kita mendatangi pasangan kita, kita melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Sungguh jika ini terjadi akan lahir anak-anak yang takwa, soleh dan soleh. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ustadz Juk. Halo Ustaz, saya Iqbal. Iqbal. Subhanallah. Tadi habis kultum ya Iqbal ya? Tadi habis kultum. Luar biasa, saya menikmati kultumnya luar biasa. Oh tadi Ustaz dengerin? Iya, tadinya mau sholat tapi luar biasa dengan kultum. Oh kira nggak jadi sholat? Bukan. Oh Tetap sholat. sholat dulu abis itu baru dengerin itu. Subhanallah. Ya Allah. Kultum dulu baru sholat. Kultum dulu baru sholat. Saking pentingnya ilmu. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Oke, Iqbal, tadi bisa kultum seperti itu, persiapan materinya berapa lama? Oh berapa lama? Gak ada Mister. Nggak Jadi ada. apa yang pernah saya baca udah saya sampaikan lagi dengan bahasa sendiri dan menggunakan aktivitas-aktivitas yang biasa terjadi di anak-anak usia saya aja sih. Subhanallah, berarti persiapan yang sudah lama, yang sudah matang diulang Nah lagi. iya kayak gitu Mister. Wah, subhanallah, berarti makin kuat ya? Insya Allah. Apa yang dulu diketahui makin kuat. Insya Allah. Subhanallah. Insya Allah. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, tausiah tadi, melarang kepada yang mungkar, tausiah tadi, baru kemudian disebut beriman kepada Allah. Kenapa beriman kepada Allah diakhirkan? Ini luar biasa. Justru amar ma'ruf nahil mungkar, dakwah dulu baru beriman. Kenapa tidak beriman dulu baru dakwah? Subhanallah. Semua orang yang berani tausiah seperti Iqbal ini, insya Allah imannya akan terjaga. Amin. Setuju? Bagaimana setelah mendengarkan tausiah saudara kita Iqbal tadi? Bagaimana? Semangat? Tercerahkan? Subhanallah. Itu semua karena Iqbal di dalam dirinya ada semangat. Al-Ba'ith, Allah yang membangkitkan semangat. Subhanallah. Makanya siapapun yang ingin meningkat imannya, maka hendaklah dia sering berdakwah. Subhanallah. Iqbal tadi saya lihat kontennya tentang sholat ya. Sholat, tentang orang tua sama berjihad di jalan Allah Mister sebagai pelajar. Subhanallah. Berjihad, sholat, dan Berbakti kepada kedua orang tua. berbakti kepada kedua orang tua. Hal-hal simpel yang biasa kita lakuin sih. Subhanallah ya. Sholat itu tadi saya dengar Imaduddin ya, Ya untuk ya tiang agama kita. tiang agama. Kalau Iqbal melihat di sini ada orang yang menghancurkan mimbar, marah nggak? Marah lah Mister. Marah. Pintu? Marah lah Mister. Oke. Tapi kalau yang dihancurkan tiangnya gimana? Lebih marah lagi lah. Lebih marah lagi. Subhanallah. Rubuh ini ntar. Rubuh berarti. Rubuh Mister. Artinya walaupun hancur ini marah sih, tapi marahnya mungkin tidak seberapa banget. Pintu juga tidak seberapa banget. Tapi kalau yang dihancurkan tiang, maka sesungguhnya orang yang tidak sholat itu adalah orang yang sama sekali ingin menghancurkan seluruh nilai-nilai kebaikan. Karena tidak ada kebaikan yang bisa dibangun tanpa tiang. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, kita bersyukur ya Iqbal ini di sini ada masjid yang luas, yang lebar ya, di sebuah sekolahan ya, sekolahan di tempat ini ada masjid ini. Kira-kira kalau kita Iqbal merasakan apa kalau ke masjid itu, perasaan? Senang sih Mister. Makin enak masjidnya, makin suasana di masjid juga tentram, nyaman. Terus anak-anaknya juga bisa khusyuk. Makin khusyuk juga untuk beribadahnya pasti. Subhanallah, dapat ketenangan ya. Ya itu juga. Subhanallah. Apalagi kalau ada tausiahnya ya. Nah, Subhanallah. Kita dengarkan kapan-kapan tausiah dari teman-teman ya. ya boleh. Memang di sekolah kami ini memang sudah ada jadwal rutinnya. Jadi kayak digilir untuk. Oh berarti ini sebenarnya Ya ini karena jadwalnya. Ya jadwal aku untuk tausiah di hadapan teman. Wah kebetulan saya bisa mendengarkan Kebetulan juga tausiahnya. Ustadz datangnya pas lagi bagian saya. Subhanallah. Masjid itu kira-kira menurut Iqbal fungsinya apa ya? Pasti tempat beribadah Ustadz, terus juga kalau zaman dulu zaman Nabi tempat bermusyawarah, tempat berpendapat, tempat sidang juga. Subhanallah. Kalau di zaman kita mungkin ya tempat beribadah, tempat mengadu pada Allah. Ustadz mau tanya nih, sah nggak sholat di luar masjid? Di tanah lapang itu sah nggak? Sah-sah aja selagi terhindar dari najis sih. Subhanallah. Sah sholat tanpa harus di masjid. Artinya peran masjid bukan hanya sekedar untuk sholat. Yang membuat kebangkitan umat ini menjadi terhenti,
terlambat karena kita hanya menjadikan masjid sebagai tempat sholat saja. Padahal sholat tidak di masjid itu sah. Itu tuh menunjukkan bahwa fungsi masjid tadi bukan hanya sekedar sholat, tetapi fungsi masjid adalah cahaya. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iqbal, kalau malam hari nggak ada lampu, nggak ada matahari, bisa lihat nggak? Nggak bisa. Nggak bisa lihat. Ya. Iya. Harus ada apa baru bisa lihat? Harus ada cahaya. Cahaya. Harus Subhanallah. Dan ternyata sholat itu adalah cahaya. Sholat itu adalah cahaya. Bayangkan berbagai macam kegiatan belajar kita, kegiatan aktivitas kita dalam kehidupan membuat pikiran kita menjadi mungkin capek, lelah, akhirnya gelap. Akhirnya gelap. Nah, karena itu ketika datang waktu sholat, maka kita berikan cahaya itu. Karenanya sholat itu memberikan kepada kita cahaya. Sholat itu adalah energi, strum. Kalau teman-teman di sini punya handphone, tapi nggak ada baterainya, apa yang terjadi? Mati. Televisi, kulkas, AC, nggak ada listriknya? Mati. Lalu bagaimana jika hati kita tidak ada listriknya yang bernama sholat itu? Maka hati kita akan mengalami kematian. Dan indahnya sholat, kita bersujud di bumi, membisikkan sesuatu ke bumi, dan yang mendengarkan kita adalah yang di langit. Asmaul Husna. Sepertinya mereka sedang memanah ini. Kita lihat akan menggali Asmaul Husna di dalam olahraga memanah. Kita langsung temui ahlinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali saya melihat olahraga yang baru untuk konteks sekarang ya. Betul-betul baru ya. Luar biasa. Menarik sekali. Saya jadi bersemangat pengen mencoba ini. Oh, silakan Ustaz. Insya Allah nanti kita coba ya. Iya. Ini bisa dibantu. Bisa dijelaskan ini kira-kira filosofis memanah ini apa ya? Ya, sebelumnya sih apa Ustaz? Karena kegiatan memanah ini kan bagi umat Islam itu salah satunya adalah sebuah cara Rasulullah mengajarkan kita ya untuk olahraga yaitu. Subhanallah. Jadi ini adalah sunnah Rasul. Betul. Jadi sebelum manfaat yang lain ya. Iya. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, ketika kita berolahraga bukan hanya sehat dulu, tetapi ini sunnah Rasul. Itu yang membuat kita mendapatkan poinnya. Kita memanah sunnah Rasul. Pasti bukan hanya sekedar sunnah yang tanpa manfaat ya. Betul Ustaz. Bisa dijelaskan apa kira-kira hikmah yang besar dari olahraga memanah ini? Iya. Selain itu kan setelah saya rasakan coba memanah ini melatih kita untuk fokus, sabar, kemudian penuh perhitungan sebelum mengambil keputusan, dan juga selain itu setelah keputusan udah ada harus berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan, subhanallah. Karena tidak mengambil keputusan berarti berani tidak mengambil keputusan. Iya betul. Itu besar repot juga. Subhanallah. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat yang sangat menarik dari beliau tadi adalah fokus kepada tujuan. As-Samad. As-Samad itu berarti fokus kepada tujuan kita. Makanya ada keimanan kepada hari akhirat. Betul Ustaz. Hari akhirat adalah goal kita, tujuan kita. Iya. Dan kita mulai dari ZN katanya. Kita mulai dari tujuan. Subhanallah. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Allah As-Samad adalah salah satu Asmaul Husna. Allah yang dituju. Allah yang didatangi, As-Samad. Dan itu memang harus kita fokuskan. Semua yang tidak kita fokuskan tidak akan kita dapatkan. Hanya yang kita fokuskan yang kita bisa dapatkan. Jika membaca Al-Quran, ya, jika bersedekah, sholat malam, beribadah kepada Allah, tidak menjadi fokus dalam kehidupan kita, saya yakin itu tidak pernah akan kita kerjakan ya. Subhanallah. Subhanallah. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu fokus itu kan mengumpulkan semua kekuatan. Betul, untuk satu titik ya. Iya. Seperti sinar matahari kita berikan apa itu? Kaca pembesar. Kaca pembesar kita fokuskan sehingga dia bisa memusatkan kekuatan energinya. Energi. Bisa menimbulkan api. Api ya. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Ini berarti semua yang kita fokuskan akan melahirkan kekuatan. Maka di dalam fokus itu kita akan mengenal nama Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat.
Karena itu banyak orang yang hidupnya itu tidak fokus. Iya betul Ustaz. Makanya dia tidak pernah menjadi orang yang expert, tetapi menjadi orang yang selalu setengah matang. Kenapa? Karena dia tidak fokus. Ya. Tetapi orang-orang yang hebat dalam kehidupan ini, orang-orang yang pakar dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang menginginkan bukan banyak hal. Hanya menginginkan satu hal, tetapi menginginkannya dengan keinginan yang fokus dan semangat. Itu yang membuat orang-orang menjadi besar, ya. As-Samad, ya. Lalu bagaimana jika yang kita inginkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kita tuju, Allah yang kita harapkan, Allah yang kita inginkan, maka pastilah semua yang ada pada Allah, Allah akan berikan kepada kita, ya. Insyaallah. Bisa kita gali lagi apa lagi filosofisnya? Selain itu yang dirasakan ketika melaksanakan olahraga seperti ini, terkadang kan kita seringkali mungkin sukses ya pada satu kali mencoba. Tadi saya sukses pertama kali. Sukses ya. Habis itu nggak sukses lagi. Gak apa-apa. Tapi dan ternyata ketika sukses pasti ada orang yang memberikan support. Misalnya, wih hebat gitu. Ternyata itu ujian juga Ustadz. Ketika kita diuji, apakah yang kedua kalinya kita akan tetap fokus, ataukah kita terbuai dengan ujian dari orang-orang itu? Godaannya. Godaannya betul. Ustadz. Subhanallah. Gitu. Dan itu maknanya ikhlas. Ikhlas betul. Ikhlas. Ustadz. Ikhlas. Karena ikhlas itu adalah orang yang setan saja sudah angkat tangan. Saya godain semua manusia kecuali orang yang ikhlas. Subhanallah. Dan apa itu definisi ikhlas? Definisi ikhlas itu adalah ketika sama cacian dan pujian orang. Ya, betul. Inilah hati yang sudah dikuduskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sudah dibersihkan oleh Allah, hati yang sudah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sama sendirian dengan ramai, itulah orang ikhlas. Ketika sama antara yang tampak dengan yang tidak tampak, itulah ikhlas yang sesungguhnya. Dan ikhlas itu adalah orang yang terkuat. Kenapa? Untuk bisa kena sasaran tadi, harus tahan godaan, harus tahan pujian, harus tahan juga dari cacian. Cacian, betul Ustaz. Subhanallah. Maka orang yang ikhlas itu adalah orang yang terkuat. Dan setan pun sudah mengatakan, aku tak berdaya di hadapan orang-orang yang ikhlas. Subhanallah. Subhanallah. Apalagi yang bisa kita gali, ya? Dari apa yang saya rasakan seperti itu Ustaz, dengan anak-anak, dan mungkin olahraga ini kan olahraga yang baru Ustaz, gitu. Mungkin pada sebagian masyarakat, oh ini olahraga yang mahal segala macam. Sebenarnya tidak. Kalau misalnya kita ya dengan teman-teman yang dari klub pelatih di sini, mengupayakan bagaimana anak-anak bisa latihan. Mahal pun tidak mengapa jika yang kita dapat adalah latihan ikhlas. Ikhlas. Subhanallah. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang tidak akan ada siapapun yang bisa menghambatnya dalam beribadah kepada Allah. Jika kita terhambat dalam beribadah, maka problemnya adalah kurangnya keikhlasan.